Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sehat selalu untuk teman-teman semua. Selamat bergabung kembali di NQA Webinar setiap Sabtu sampai dengan Sabtu ya, jam 9.30 sampai dengan jam 11.30 setiap Sabtu. Terima kasih teman-teman yang udah sering join dan selamat bergabung teman-teman yang mungkin baru pertama kali join di NQA Webinar. Kita setiap Sabtu, jadi siapkan waktu setiap Sabtu jam 9.30 sampai dengan jam 11.30 kurang lebih ada NQA Webinar. Oke, next Mas. Sedikit aturan, teman-teman kalau bisa menggunakan background yang sama dengan kita, mangga ya bisa minta ke Mas Aldo atau di chat atau bisa lihat sehingga nanti foto bersamanya akan seragam. Dan teman-teman bisa langsung bertanya nanti dengan unmute tergantung kondisi yang dibawakan oleh Coach Firman atau bisa via chat terlebih dahulu ya. Teman-teman tulis di chat nanti teman-teman yang membawakan akan tolong membacakan. Oke. Next, Mas. Sedikit mengenai NQA. NQA adalah badan sertifikasi ISO. Kita melakukan audit di perusahaan-perusahaan dan kalau direkomendasikan mereka bisa mendapatkan sertifikat ISO. Kemudian kami juga punya divisi asesmen, melakukan asesmen-asesmen ke perusahaan-perusahaan. Salah satu produk asesmen seperti energi audit, kemudian pen testing, dan ada beberapa produk lainnya. Kita juga punya divisi pelatihan, divisi training. Salah satu produknya adalah seperti hari ini. Dan ada juga pelatihan-pelatihan yang berbayar, yang certified internasional maupun nasional, ya, seperti lead auditor course dan ada modul-modul lainnya. Dan terakhir kami punya divisi software, kami jualan software. Softwarenya adalah software terkait dengan ISO. Gimana cara-cara teman-teman bisa menjalankan ISO dengan mudah, ya. Salah satunya adalah dengan menggunakan aplikasi. Nah, kita jualan aplikasinya. Ada beberapa aplikasi yang kita jual sehingga teman-teman bisa lebih mudah menjalankan ISO-nya. Next, Mas. NQA udah 37 tahun lebih di bisnis ini dengan jumlah sertifikat, ada 55.000 sertifikat diterbitkan di 100 negara dan jumlah karyawan kita ada kurang lebih 1.000 di seluruh dunia. Dan hasil survei kepuasan juga menunjukkan mereka cukup puas dengan layanan-layanan yang diberikan oleh NQA. Nah, ini kita perlu informasikan, event pagi hari ini free alias gratis alias tidak berbayar, karena ini bentuknya adalah sedekah ilmu, dan hari ini yang akan memberikan sedekah adalah coach kita yang luar biasa, Coach Firman Juliansah. Beliau sudah siap dengan materi dan sedekah ilmunya. Namun, kalau teman-teman ingin mendapatkan sertifikat dari event hari ini, plus ada materinya juga, materi PDF yang nanti akan dibawakan. Kemudian ada 3 ebook ya, ebooknya related dengan topik yang akan kita bawakan hari ini. Plus rekaman ya, rekaman ini teman-teman bisa ulang-ulang sehingga bisa lebih dapat informasinya lebih banyak. Nah, untuk mendapatkan hal tersebut ada sedikit investasi, nggak banyak-banyak, hanya Rp150.000 saja. Yang berminat nanti tinggal foto barcode, ada barcode-nya, nanti teman-teman akan terkoneksi ke Mas Aldo atau ke Mas Alfon ya. Next. Nah, ini e-booknya. Jadi ada 3 e-book, termasuk salah satunya adalah karyanya salah satu atau salah dua nih, salah satunya ya, sepertinya dari coach kita, Coach Firman ya. Next. Nah, ada bonus lagi ya. Bonusnya adalah diskon 50% untuk asesmen PSTP. Ini bukan PSPT ya. Kalau PSPT itu di Tebet ya. Asesmen PSTP dan talent mapping. Ya, ini khusus yang ikutan hari ini bisa mendapatkan diskon 50% jika berminat ya. Dan segera mendaftar nanti ke Mas Aldo atau ke Mas Alfon untuk eventnya. Nanti kita akan infokan eventnya. Ya, lumayan ya. Ikutan free hari ini tapi dapat diskon 50% untuk event yang lain ya. Oke. Next. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai SBO ya, Strength Based Organization. Nah, ini apa dan bagaimana nanti kita kupas tuntas dengan pembicaranya yang luar biasa. Tanpa menghindari waktu lagi, untuk segeranya kita kasih kesempatan kepada coach kita yang luar biasa, Coach Firman Juliansah. Silakan, Coach. Terima kasih Pak Novian, Mas Aldo, Pak Alvan, teman-teman semua. Hari ini hari di tahun apa 2025 ini pertama ya. Pertama kali saya berkecimpung lagi di NQA webinar setelah kemarin tahun 2024 juga sudah beberapa kali mengisi. Hari ini insya Allah mudah-mudahan waktunya sampai hari ini mungkin sampai jam setengah 12 atau jam 12 ya Pak Novian ya. Siap, Coach. Akan menyampaikan materi tentang SBO, Strength Based Organization. Nanti mudah-mudahan materi ini bisa membantu wawasan keilmuan Bapak dan mungkin ada Ibu di sini tentang bagaimana caranya kita memanage organisasi menggunakan berbasis kekuatan gitu lah, istilah seperti itu gitu ya.
Mungkin sudah ada yang pernah dengar sebelumnya tentang SBO itu seperti apa. Nanti kita bisa diskusi dan sebagainya. Nanti di akhir sesi saya mencoba memberikan beberapa contoh gitu ya, aplikasi dari SBO yang pernah kita lakukan di beberapa perusahaan. Mohon izin Pak Novian, saya share screen dulu ya. Siap, Coach. Oke, iya sudah kelihatan ya. Udah, Coach. Tapi belum full screen up. Oke, Oke. eh, jadi ini saya mencoba memperkenalkan lembaga kami. Kami bekerja sama dengan NKA, Bina Talenta Unggul. Kami ini adalah konsultan pendidikan karir dan organisasi yang berbasis psikologi positif, fokusnya kepada strength-based approach, gitu ya. Kemudian berpengalaman memberikan asesmen serta training dengan sekolah dan perusahaan Indonesia berbasis strength-based juga, ya. Kemudian memiliki dua branding, ada Bina Talenta Training and Assessment ini untuk korporasi atau perusahaan. Kemudian baru di tahun kemarin, di pertengahan tahun kemarin kita buat branding baru Bina Talenta Academy. Ini kita khususkan untuk dunia pendidikan, ya sekolah, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Karena kami juga banyak membantu siswa-siswa di Indonesia di seluruh Indonesia lah ya mahasiswa tentang strength based ini juga. Ini profil diri saya sedikit. Nama saya Firman Juliansyah, CHCHT, CMA, CT, BNSP. Jadi S1 saya jadi sarjana komputer, IT, kemudian bersertifikasi di hipnosis dan hipnoterapi, plus dengan medikalnya juga, dan tersertify juga di BNSP untuk trainer di level 4. Saya karena dari Bandung asalnya, biasanya dipanggilnya Kang Iman gitu ya. Tapi kalau sudah sekarang terserah, asal jangan Om aja gitu ya. Kemudian pendidikan non formal saya kalau Bapak dan Ibu bisa lihat semuanya berhubungan dengan dunia pengembangan SDM ya. Kemudian begitu juga dengan pekerjaan. Sengaja saya tampilkan profil ini kenapa? Bukannya maksud untuk apa-apa, hanya untuk memberitahu bahwa bisa kita lihat antara pendidikan yang saya geluti S1 saya dengan pekerjaan saya sampai saat ini itu tidak ada, bukan tidak ada ya, tapi boleh dibilang bahkan bertolak belakang. Kalau di IT saya berhubungan banyak dengan komputer, dengan mesin, tapi justru sekarang saya banyak berhubungan dengan orang gitu ya, dunia pengembangan diri. Nah, ini juga salah satu yang mungkin bisa menjadi pemikiran ya, terutama untuk mungkin para orang tua yang hadir di sini. Jangan sampai seperti saya lah gitu ya. Jadi antara pendidikan dengan pekerjaan eh, tidak selaras lah seperti itu. Oke, kita mulai Strength Based Organization atau SBO. Jadi ini pendekatan berbasis kekuatan dalam manajemen SDM. Jadi bagaimana caranya kita memanage SDM, sumber daya manusia, dengan pendekatan berbasis kekuatan. Apa sih kekuatan itu gitu ya? Karena boleh dibilang setiap SDM itu punya kekuatan dan punya kelemahan. Tinggal bagaimana caranya kita bisa memanage hal tersebut. Tujuan webinar hari ini adalah memahami konsep Strength Based Organization, menganalisis manfaat dan dampaknya bagi perusahaan, dan yang terakhir mendapatkan strategi praktis untuk implementasinya dalam organisasi. Nah, Bapak dan Ibu, tantangan organisasi saat ini ya, mungkin kita bisa diskusi hari ini. Saya banyak datang ke beberapa perusahaan gitu ya, kemudian ketemu dengan beberapa bagian manajemen dan HR, yang mereka banyak kadang-kadang suka mengeluh gitu ya. Tantangan-tantangan perusahaan-perusahaan organisasi tidak hanya yang bersifat bisnis gitu ya, bahkan yang sifatnya sosial, pendidikan juga mengalami hal yang sama. Jadi hampir 85% itu karyawan itu tidak engage di tempat pekerjaannya. Ini menurut studi dari Gallup tahun 2023. Hampir 85%. Berarti boleh dibilang tidak engage ini dalam artian banyak perusahaan-perusahaan di kita yang tidak merasakan karyawannya itu terlibat langsung. Ya mereka hanya datang pagi, pulang sore. Begitu aja setiap hari ya sampai mereka menunggu hari liburnya Sabtu atau Minggu. Di Engagement itu tidak maksimal, boleh dibilang seperti itu. Kenapa? izin berarti seperti magabut gitu ya, Coach ya, Iya, istilah anak sekarang ya. iya betul. Makan gaji buta ya. Betul. Apalagi sekarang di zaman milenial hari ini, gitu ya, Gen Z ini juga kan mungkin saya merasakan sendiri, gitu ya, karena kebetulan anak saya juga Gen Z juga. Itu mereka bekerja itu 1 tahun itu bisa 2 sampai 5 kali pindah, gitu ya, karena tidak merasa engage dan memang tidak dilibatkan juga secara langsung oleh perusahaan, gitu. Kemudian tingginya turnover akibat ketidaksesuaian peran. Nah, ini yang banyak terjadi. Jadi
pada saat mereka direkrut, biasanya mereka direkrut dan masuk, dan pada saat mereka sudah bekerja di perusahaan tersebut, ada rasa tidak sesuai dengan peran. Dan ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh manajemen dan bagian HR biasanya. Disadari oleh individunya, pegawainya, akhirnya muncullah istilahnya resign atau apapun istilahnya gitu ya, mengakibatkan turnover dalam perusahaan juga tinggi. Dan ini membuat apa namanya, membuat perusahaan itu image-nya juga jadi tidak terlalu baik. Saya pernah mengikuti salah satu materi training juga tentang talent acquisition gitu ya. Jadi jangan salah kalau ada perusahaan yang sering membuka loker itu harus jadi perhatian. Gitu ya. Kenapa? Karena besar kemungkinan turnover-nya tinggi. Nah, ini ada apa-apanya di dalam biasanya seperti itu. Nah, mungkin kalau Bapak dan Ibu sekarang ada istilah talent acquisition. Talent acquisition itu sekarang dia betul-betul belajar tidak hanya merekrut, tapi bagaimana caranya mereka bisa membuat brand image perusahaan itu baik gitu ya. Terkesan memang tidak ada apa-apa, walaupun memang mereka membuka loker di mana-mana dan segala macam. Nah, ini menjadi apa hal yang perlu dihadapi gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa menurunkan tingginya turnover karyawan masuk keluar ke perusahaan kita. Dan yang terakhir, yang juga menjadi tantangan adalah budaya kerja itu lebih fokus pada memperbaiki kelemahan daripada mengembangkan kekuatan. Nah, ini Bapak Ibu sering banget gitu ya, mungkin Pak Novian, Coach Novian juga pernah diskusi dengan saya gitu ya. Jadi, eh, perusahaan itu kadang-kadang fokusnya kepada bagaimana caranya meningkatkan eh, kapasitas pekerjaan atau performance karyawannya, justru dilihat gap kelemahannya apa, kemudian itu yang dilatih gitu. Kalau dari konsep SBO ini kurang tepat gitu. Kalau kita mengantisipasi dengan cara memperbaiki kelemahan. Justru kenapa kita tidak mengidentifikasi kekuatannya, nah kekuatan itulah yang kita kembangkan. Kadang-kadang, sekali lagi, pada saat pegawai atau seseorang direkrut ke dalam sebuah perusahaan, sudah pasti mereka punya kekuatan gitu. Nah, kadang-kadang kekuatan ini tidak bisa teridentifikasi dengan baik gitu. Justru malah terlihatnya pegawai ini bisa direkrut. Nah, pada saat sudah mulai bekerja, sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru kelihatan. Oh, ternyata punya banyak kelemahan. Akhirnya peran-perannya juga tidak sesuai. Sekali lagi nanti di akhir sesi, saya mencoba memperlihatkan ada sebuah tools yang bisa memetakan gitu ya, kekuatan-kekuatan pegawai kita, baik itu yang sudah berada dalam perusahaan atau yang mau direkrut, bagaimana cara kita bisa menempatkan sesuai dengan perannya. Gitu ya. Kalau bisa kita bilang peran di sini istilahnya adalah jabatannya atau pekerjaannya. Ya, jadi cukup detail nanti kita akan bicara tentang bagaimana caranya kita bisa mengembangkan kekuatan pegawai-pegawai kita. Izin mengenai item yang ketiga, Coach. Yap. Item yang ketiga ini emang saya banyak sekali menemukan di perusahaan-perusahaan. Biasanya mereka bikin training plan Mm-mm. tahun berikutnya itu berdasarkan hasil appraisal, Coach. Ya. Dari hasil appraisal itu ketahuan teman-teman atau karyawan-karyawannya ada lemah di beberapa bidang, contoh di bahasa Inggris, akhirnya dibikinlah, dan itu mayoritas ternyata. Akhirnya dibuatlah training bahasa Inggris untuk di tahun depan. Jadi ini salah coach ya, kalau hanya memperhatikan kelemahannya saja, malah yang kelebihannya, kekuatannya, karena dia udah mampu ya nggak perlu ditambah lagi gitu. Kesannya kurang lebih seperti itu. Jadi training plan itu dibuat berdasarkan the weakness dari yang bersangkutan. Beliau agak lemah di bahasa Inggris, dibikinin program training bahasa Inggris. Ini kalau dari kacamata SBO agak kurang pas gitu ya coach ya. Iya, betul. Jadi justru karena begini, sekali lagi, kalau kita memperbaiki kelemahan, kalau patokan ukurannya 10 untuk bisa lebih optimal, paling mentok di angka 5 itu udah bagus. Hmm, hmm, Naik hmm, sedikit hmm. angkanya, biasanya jatuhnya malah burn out ke si individunya. Saya juga ada Oke. pengalaman dengan salah satu perbankan di Jawa Barat. Itu dulu ada apa namanya, ada sebagai semacam peraturan gitu ya, SOP, bahwa semua pegawai bank itu harus belajar tentang akuntansi. Hmm, hmm, hmm. Ya, dan akhirnya semua karyawan itu hampir 500-an 600-an karyawan itu mereka belajar akuntansi dasar gitu loh. Dan ternyata di perbankan juga tidak semuanya yang masuk ke perbankan itu dari jurusan akuntansi. Nah, ini jadi permasalahan. Akhirnya pada saat mereka training, ya trainingnya dijalankan saja gitu ya. Belajar 2 hari dibiayai oleh perusahaan. Tapi pada saat mereka balik ke perusahaan ya normal kembali gitu loh. Ya, Karena dua, akhirnya ya, dua hari lupa coach. karena hanya menambah wawasan keilmuannya saja, tapi secara performa tidak 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 ada pengaruhnya sama sekali. Kalaupun ada pengaruh untuk bagian-bagian tertentu yang memang bekerjanya di bidang akuntansi gitu.
Kan Ya. kita sudah tahu ya kalau di perbankan itu kan justru lebih banyak, terutama di awal lending sama funding itu kebanyakan bukan orang-orang akuntansi. Justru mereka kadang-kadang orang-orang dari salah satu kampus di Bogor gitu ya, IPB itu kan terkenal sekali. Apa namanya banyak karena mereka di sana belajar tentang pertanian, perkebunan, pertamanan dan itu yang menjadi target funding atau lending dari perbankan. Tapi mereka tidak memahami akuntansi secara detail. Beda dengan mereka yang kuliah di jurusan akuntansi gitu. Ya nggak masalah juga sih. Cuman SBI ini mencoba memberikan apa namanya sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau tadi Pak Novian bilang training plan itu sebetulnya dibuat pada saat karyawan tersebut direkrut di awal. Jadi kita sudah tahu nih, oh orang ini harus di training ini untuk mencapai titik puncak ini gitu. Jadi dan mempermudah manajemen sama HR merencanakan budgetnya, trainingnya segala macam. Bahkan kalau boleh dibilang mau detail, ini bisa menyentuh yang istilah kalau di perusahaan ada namanya career path. Bagaimana kita membuat garis karir untuk seorang karyawan seawal dia direkrut sampai nanti dia pensiun gitu. Jadi mempermudah sekali. Jadi bahkan jadi tidak pada saat kita ketemu masalah baru di training gitu. Justru kita sudah antisipasi dari awal. Tidak bisa bahasa Inggris bukan berarti salah, itu ya kelemahan gitu ya. Kalaupun dipaksakan, mungkin dia tidak bisa maksimal seperti orang yang fluent memang bisa bahasa Inggris. Ya, jadi Ya. nanti bisa apa namanya bisa diantisipasi lebih awal lah hal-hal yang seperti itu gitu. Nah ini yang nanti lama-lama bisa jadi budaya kerja dalam perusahaan. Karena memang saya ketemu dengan beberapa manajemen dan HR, mereka bilang, waduh, Pak Firman, orangnya kan udah di dalam, gimana ya caranya gitu. Nah, justru mungkin inilah tugasnya perusahaan, bagaimana caranya bisa menempatkan orang itu di posisi yang pas tepat dengan kekuatan diri dia seperti apa. Nanti di di belakang ya, mungkin tadi saya Ya, di Coach. awal cerita sama Pak Novian, saya sempat bekerja sama dengan salah satu BPR di Jawa Timur. Itu saya sampai buat report setiap orang itu tidak potensi atau potensi itu sampai ke arah situ dan kita bisa kasih alternatif potensi orang ini sebetulnya ada di mana sih kekuatannya sebetulnya ada di mana sih gitu. Nah, tapi sekali lagi kembali semuanya kepada manajemen sama perusahaan kita sebagai konsultan hanya bisa merekomendasikan saja gitu ya. Tapi menjadi informasi yang akurat yang oke menurut mereka jadi mereka bisa melihat memetakan perusahaan ini dan individunya ke depannya mau seperti apa gitu. Oke, Coach. Lanjut, Coach. Oke, nah manfaatnya sendiri ini adalah meningkatkan produktivitas dan inovasi. Ya, otomatis pada saat orang ditempatkan di tempat yang benar, akan muncul yang namanya produktivitas gitu ya, dan inovasi juga akan bisa muncul. Dan ini juga menjadi satu pemahaman, kenapa ya orang ini ditempatkan di bagian ini kok tidak produktif gitu. Karena ya yang disalahkan adalah individunya kan gitu ya. Nah, tapi kita harus perhatikan apakah individu dengan pekerjaannya itu punya keselarasan kekuatan atau tidak gitu loh. Nah, di sana yang akhirnya membuat orang tidak bisa produktif. Dan itu sangat disadari gitu ya. Saya sendiri akhirnya bisa menyadari saya itu produktif kalau di bagian apa gitu. Nah, ini penyadaran-penyadaran ini nantinya perusahaan diharapkan bisa memetakan itu semua gitu loh. Nah, pada saat produktivitasnya muncul, otomatis inovasi juga akan muncul dengan sendirinya. Bisa dibayangkan ya, akhirnya perusahaan juga boleh dibilang mungkin tidak terlalu sulit untuk membuat orang bisa menuju performa yang bagus, apalagi dengan ada istilah KPI, Key Performance Indicator gitu ya. Karena juga banyak keluhan, KPI-nya udah oke, tapi kenapa nggak jalan? Nah, mungkin orangnya yang harus dilihat gitu loh. Jadi antara KPI orang dengan KPI pekerjaannya juga harus selaras. Bahkan ada KPI berbasis strength. Jadi KPI strength based KPI itu ada juga. Bahkan ada istilah hybrid. Jadi ada strength based KPI, ada KPI yang berdasarkan kompetensi. Itu kita hybrid 40%, 60%. Nah, itu kalau sudah bisa selaras, Pak. Oh, itu luar biasa. Gitu ya. Nah, ini yang coba saya apa namanya ya, saya coba share ke Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan nanti kalau ada waktunya lagi kita coba bahas sedikit strength based KPI gitu ya. Gimana sih kita membuat KPI berdasarkan kekuatan individunya. Wah, itu cukup luar biasa. Akhirnya kita bisa memadukan antara pekerjaan dengan orang itu bisa selaras. Kemudian tadi mengurangi tingkat turnover, meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan. Jadi pada saat karyawan terlibat secara penuh ke perusahaan, itu jadi rumah kedua buat mereka. Gitu ya. Akhirnya bisa meningkatkan kepuasan mereka bekerja juga. Ada istilah sekarang namanya apa work life balance gitu ya antara pekerja dengan hidup bisa keseimbang gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dicapai hal-hal yang tersebut. Kemudian bisa menciptakan tim yang lebih kolaboratif. Nah, ini juga sama. Jadi pada saat orang sudah mengetahui kekuatannya dia, kelemahan dia, dia bisa memposisikan dirinya. Begitu juga perusahaan bisa menentukan orang ini kalau dalam tim dia cocoknya sebagai apa, orang ini punya kelemahan ini. Bagaimana cara mensiasatinya dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya masuknya lagi ke team building. Nah, ini sekali lagi mempermudah manajemen dan HR pada saat mengatur eh,
penempatan individu dalam sebuah tim gitu ya, baik mungkin di divisinya, di bagiannya atau apa, mungkin ada proyek tertentu gitu ya. Jadi kita bisa tahu oh orang ini, karena pernah juga ada perusahaan yang pernah minta ke saya, Pak Firman, ini saya punya 10 manajer nih, coba dicek mereka kemampuan problem solvingnya seperti apa sampai ke design making. Nah, dengan tools yang kita punya, itu kita bisa tahu gitu ya. Kita bisa lihat, oh orang ini ternyata kenapa kalau ngambil keputusannya lama gitu. Oh ternyata memang strateginya kurang gitu. Kemampuan untuk kekuatan strateginya masih kurang. Oh tapi ada di sisi lain yang orang strateginya kuat. Nah akhirnya perusahaan itu saya hanya merekomendasikan kalau mereka punya permasalahan di dalam internal perusahaan, mereka tinggal ambil-ambil aja orangnya duduk dalam satu meja, mereka sudah punya kekuatan untuk problem solving. Nanti pada saat problem sudah diselesaikan, mereka balik lagi ke bagian masing-masing gitu. Jadi akhirnya perusahaan bisa memanfaatkan kekuatan pegawainya itu secara maksimal. Tidak hanya pada pekerjaan utamanya dia, tapi mungkin pekerjaan-pekerjaan yang ada kaitannya dengan kemajuan perusahaan. Gitu ya. Bapak Ibu mohon izin, ini ada beberapa perusahaan yang pernah bekerja sama dengan kita. Yang sebelah kiri adalah untuk asesmen dan trainingnya gitu ya. Kemudian kalau yang sebelah kanan ini untuk sekolah. Jadi sekolah di sini saya banyak membantu siswa-siswa biasanya untuk penentuan jurusan dari SMP ke SMA, SMA sampai ke perguruan tinggi, bahkan sampai memberikan alternatif untuk karir 10 sampai 15 tahun ke depan. Terakhir kemarin saya bantu salah satu siswa, dia kepengen banget masuk ke dokteran, gitu ya. Kemudian akhirnya setelah kita cek, ada potensinya di Fakultas Kedokteran, tapi ternyata tidak berpotensi untuk ilmu kedokteran yang nantinya prakteknya bertemu dengan orang banyak. Gitu ya. Akhirnya saya arahkan dia, oke, Anda bisa masuk ilmu kedokteran, tapi lebih cenderung kepada kedokteran yang sifatnya penelitian, laboratorium, kemudian atau yang tidak banyak ketemu orang seperti itu. Nah, ini sekali lagi membantu mereka. Oh, ternyata saya punya kekuatan di sini, tapi saya bisa mencapai apa yang saya inginkan. Itu kita bisa bantu sampai ke arah sana. Begitu juga dengan di perusahaan gitu ya. Ada beberapa perusahaan juga yang meminta bahwa ini ada orang nih kira-kira cocok nggak ya di bagian ini gitu loh. Kira-kira training apa yang dibutuhkan, berapa lama. Nah, itu kita bisa kasih apa namanya rekomendasinya lah ya eh, kepada perusahaan tersebut. Kemudian, nah, konsepnya. Jadi memahami landasan dan prinsip SBO dalam dunia kerja ya. Konsep SBO itu, jadi kenapa sih SBO itu penting? Satu, tadi meningkatkan produktivitas, menciptakan budaya kerja, mengoptimalkan potensi individu untuk kinerja terbaik, meningkatkan retensi karyawan dan kepuasan kerja. Sekali lagi ini cukup penting buat perusahaan. Perusahaan pengen produktivitas meningkat, keterlibatan karyawan juga 100%, ada budaya kerja yang positif gitu ya, bisa mengoptimalkan potensi individu dan untuk bekerja dengan baik, kemudian meningkatkan retensi karyawan dalam kepuasan bekerja. Nah, yang saya garis bawahi itu yang ini, mengoptimalkan potensi individu untuk kinerja terbaik. Bapak Ibu, sekali lagi, perusahaan itu boleh dibilang seperti makhluk hidup. Ya, di dalamnya adalah orang-orang yang hidup, SDM sumber daya manusia. Capital human-nya cukup apa namanya cukup maksimal kalau kita bisa lakukan dengan cara bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi individunya secara personal. Sekali lagi Bapak Ibu, ini yang saya masih lihat jarang sekali perusahaan yang menyentuh sampai ke hal yang detail seperti ini. Karena biasanya potensi itu lebih cenderung ke potensi sudut pandang perusahaan, tapi tidak ke personalnya sendiri. Gitu ya. Oke, prinsip dasarnya fokus pada kekuatan, bukan pada kelemahan, kemudian mengembangkan talenta individu, menciptakan budaya, menggunakan pendekatan berbasis data dalam manajemen talenta. Garis merahnya di sini. Jadi bagaimana caranya Bapak dan Ibu punya perusahaan itu setiap pegawai dari atas ke bawah itu fokus pada kekuatan, bukan pada kelemahan. Sekali lagi manusia punya kekuatan, punya kelemahan. Kalau kita ditanya, kadang-kadang kita lebih tahu kelemahan kita daripada kekuatan. Saya sering banget suka nanya ke apa para peserta asesmen, tahu nggak kekuatan Anda seperti apa? Tahu nggak kelemahan? Kalau kita buat urutan, biasanya lebih banyak mereka menuliskan kelemahan. Dan akhirnya kelemahan itulah yang sekali lagi mereka lakukan untuk diperbaiki jadi kekuatan. Ya, bisa, tapi tidak bisa maksimal. Nah, tapi kenapa tidak kita identifikasi kekuatan yang kita miliki, gitu ya? Kemudian kita kembangin kekuatan tersebut supaya bisa lebih produktif dan bisa lebih unggul. Dan satu lagi yang penting, kekuatan ini bisa menjadi sebuah aktivitas yang punya komitmen kuat, dalam artian punya konsistensi yang bagus, yang baik ke depan. Jadi dia tidak turun naik lah seperti itu. Gitu ya. Nah, paradigma lama, Pexus dengan pendekatan SBO, paradigmanya adalah fokus pada memperbaiki kelemahan, kemudian evaluasi kinerjanya berbasisnya kekurangan. Jadi setiap akhir tahun dia kekurangan orang aja, evaluasinya apa? Oh, kamu kurangnya di sini.
Akhirnya dibuatkanlah training. Oh, kamu kurangi di sini, ada di cost, di mentor segala macam. Kemudian harapannya supaya jadi lebih baik. Nah, pendekatan yang baru SBO ini adalah lebih cenderung mengembangkan kekuatan individunya. Kelemahannya bukan tidak diperhatikan ya, tapi kelemahannya itu disiasati. Oleh apa? Oleh kekuatan individu itu sendiri. Kalau tidak bisa, otomatis oleh kekuatan individu yang lain. Ya. Kemudian menempatkan orang sesuai dengan keunggulannya. Ini menarik. Kemarin ada salah satu perusahaan kecil ya UKM di Bandung. Mereka punya atasan, ada operasional, ada CEO-nya lah ya, sama CEO yang operasional perusahaan tersebut. Nah, dua-duanya di asesmen oleh saya. Kemudian saya bisa kasih rekomendasi bagaimana caranya dua orang ini bisa kerjasama, gitu ya. Karena ternyata di antara dua orang ini dua-duanya kuat dan dua-duanya punya kelemahan. Terus kira-kira dari antara dua orang ini apa yang harus ditingkatkan dari sisi kompetensinya? Meningkatkan kompetensi juga bukan dari kelemahan, tapi kompetensi dari sisi kekuatannya seperti apa? Nah, itu bisa menjadi buah bahan juga buat mereka. Oh, ternyata saya bisa berkolaborasi dengan partner saya harus seperti ini, komunikasinya harus seperti ini dan sebagainya dan sebagainya. Bagaimana caranya saya bisa mendorong supaya mereka bisa lebih bekerja sama dengan baik dengan saya seperti apa? Jadi kita lebih cenderung bagaimana ngembangin kekuatan individunya. Komponen utamanya yang pertama, otomatis kita harus bisa mengidentifikasi kekuatan karyawan ya, itu sudah jelas. Kemudian integrasi kekuatan dalam strategi organisasi. Jadi eh, konsep dari SBO ini adalah dia lebih cenderung talent management yang sifatnya inklusif. Jadi semua pegawai dari atas ke bawah, kiri kanan, itu harus kita identifikasi kekuatannya. Dari mana awalnya? Otomatis dari awal kita merekrut mereka, ya, merekrut mereka. Kemudian nanti pada saat mereka sudah masuk ke dalam perusahaan, baru kita bisa melakukan integrasi kekuatan yang ada dalam strategi organisasi yang kita miliki. Ya, kadang-kadang juga kan ada keluhannya, aduh Pak Firman, kita sudah punya sekian karyawan nih, dari mana kita memulainya gitu. Nah, biasanya saya carinya yang ujung tombak. Ya, biasanya di sebagian sales atau marketing itu biasanya kita lakukan di awal. Di situ baru nanti kita naik ke leadership-nya segala macam. Manajemennya segala macam juga perlu kita lakukan. Bahkan eh, yang tadi saya sampaikan ke Pak Novian waktu saya kerjasama dengan salah satu BPR di Ponorogo, itu dari direksi sampai ke bawah itu semua di assessment. Dan luar biasanya waktu itu mereka punya permintaan gini, Pak Firman, manajer saya ada sekian orang nih, tapi kenapa tidak perform gitu. Nah, akhirnya mereka mencoba untuk mencari lah ya di secara internal, kira-kira yang cocok jadi manajer itu siapa. Luar biasanya yang cocok jadi manajer justru adalah seorang individu yang bekerja sebagai petugas satpam. Gitu ya, saya kembalikan lagi. Oke, Bapak mau angkat ini orang ini jadi manajer? Ya enggak lah, kan nggak mungkin langsung diangkat kan. Karena dari sisi kompetensi kan belum pas kan. Tapi kalau secara potensi orang ini sudah punya kemampuan. Nah, tinggal bagaimana caranya perusahaan itu mendesain training. Satu saat satpam ini bisa naik mungkin 5-7 tahun ke depan bisa jadi seorang kepala cabang gitu. Jadi sangat disayangkan kalau potensi-potensi ini atau kekuatan-kekuatan ini kita nggak ketahui. Nanti ada mereka terbang ke tempat yang lain, mereka lebih apa namanya disiapkan fasilitas untuk kekuatan yang mereka miliki. Itu kan kita sangat sayangkan gitu. Sementara kita punya 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 SDM-nya lah seperti itu. Coach, boleh nanya Coach. Silakan, silakan Pak Nufyan. Berarti SBO ini sangat cocok untuk apa ya, menilai atau men-scanning posisi existing yang ada sekarang ya Coach ya. Iya, Nah, jadi ada seorang manajer di posisi tertentu sebenarnya dia salah posisi ya Coach ya. iya, Dan udah bertahun-tahun tapi dia di posisi yang sebenarnya nggak nyaman buat dia dan nggak maksimal juga dia berkembang. Seharusnya dia lebih pas di tempat yang lain gitu, sangat memungkinkan dengan eh, cara kerja SBO ini ya Coach. betul. Jadi memungkinkan untuk juga kita satu saat punya program rotasi misalnya Pak Nofrian. Ah, Rotasi oke. karyawan dari bagian ini ke bagian ini dan segala macam. Dan ini sekali lagi menjadi tanggung jawab perusahaan untuk bisa menyiapkan bagiannya gitu loh. Kan kadang-kadang di kita itu ya gitu, apa kita carinya dari sudut pandang perusahaannya saja kan gitu kan. Tapi sementara kekuatan orang ini sebetulnya bisa bisa kita pergunakan di bagian yang lain. Tapi bagaimana caranya kekuatan ini bisa ditempatkan sesuai dengan perannya, sesuai dengan pasnya seperti apa. Karena bilang gini, Pak Firman, saya belum punya bagian itu di perusahaan saya, tapi orang ini cocoknya itu gimana dong dia bilang gitu. Nah, mungkin bisa kita tempatkan di bagian yang lain, tapi ada kekuatan yang dipergunakan gitu loh. Tidak harus 100% juga kekuatan dipakai semua. Kan kalau dari konsep tools yang kita miliki itu kita punya 14 potensi kekuatan, ya. Nah, dari 14 itu mungkin hanya 5 yang kita bisa pergunakan. Itu sudah cukup baik gitu loh. Atau mungkin hanya 7 yang kita pergunakan. Tapi pada saat mereka bekerja, itu bisa sesuai dengan kekuatan yang mereka miliki gitu. Jangan
sampai bertolak belakang sama sekali mereka tidak punya kekuatan, tapi ditempatkan di bagian yang mereka ya boleh dibilang sebetulnya tidak selaras dengan kekuatannya mereka gitu loh. Nah itu yang nanti akhirnya muncul yang istilah tadi burnout tadi gitu. Ya mereka bekerja hanya pergi pagi pulang sore gitu ya. Tugas dikerjakan dan segala macam ya, sekedar hanya menjalankan tugas aja gitu. Tapi engagementnya nggak dapat gitu. Nah ini yang kita harapkan. Dari tadi saya bilang engagement, jadi mungkin Bapak dan Ibu sering dengar istilah engagement employee kan gitu ya. Bagaimana caranya kita membuat perusahaan kita, semua karyawan itu merasa terlibat gitu. Ini ujung-ujungnya Pak, Ibu, pada saat karyawan kita terlibat semua, nanti akan menarik otomatis yang namanya customer engagement. Jadi customer juga akan ikut 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 masuk di sana di terlibat dan itu otomatis akan mempengaruhi omset. Nanti saya sampaikan ada namanya Gallup Model PET itu menunjukkan teori tersebut gitu ya. Bagaimana caranya dengan engagement employee ini bisa meningkatkan customer engagement juga ke dalam internal perusahaan gitu. Coach, izin coach, nambah dikit mengenai engagement nih. Tadi bahasa kitanya lebih melibatkan ya, jadi mereka merasa terlibat gitu. Untuk karyawan mungkin yang di bawah 100 kita sangat mudah ya coach ya untuk melihat satu persatu. Gimana kalau umpamanya karyawan di atas 10.000 atau di atas 20.000, itu untuk ngukur engagementnya itu gimana ya coach ya? Kan luar biasa. Nama kadang-kadang kita nggak tahu bahwa itu karyawan kita gitu karena jumlahnya juga cukup banyak. Kira-kira gimana coach? Oke, kalau untuk jumlah yang banyak, ada beberapa alat tes untuk salah satunya mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar istilah dari alat tesnya Gallup itu Q12. Q12 gitu ya. Jadi memang sebetulnya gini, kalau untuk perusahaan-perusahaan yang karyawannya banyak, ribuan gitu ya, mungkin caranya tidak bisa sekaligus, harus bisa bertahap. Minimal kita bisa melihat dari posisi-posisi yang strategis dulu untuk kita melihat keterlibatan karyawan itu seperti apa gitu ya. Dan itu sekali lagi harus dimulai dari posisi yang paling atas, Pak Novian. Ya, Karena sekali lagi SBO ini boleh saya sampaikan tidak akan punya manfaat apa-apa kalau SBO-nya hanya dilakukan di bagian posisi level di bawah atau di menengah. Justru di bagian atas saja dulu yang harus kita mulai. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi kendala gitu ya. Para leader itu kadang-kadang mereka agak segan gitu untuk dicek kekuatan kelemahannya di mana. Ini saya alami sendiri gitu ya. Dan akhirnya memang hanya beberapa perusahaan yang oke, direksinya ikut disertakan gitu. Tapi ada beberapa perusahaan yang memang tidak menginginkan itu gitu loh. Tapi nggak oke. apa-apa, karena sekali lagi SBO ini bisa dilakukan kalau memang leadership-nya kuat. Saya sering cerita di webinar-webinar saya gitu. Mungkin kalau nggak salah Jengka juga saya pernah cerita. Salah satu perusahaan BUMN di Indonesia, Pak, yang sudah melakukan SBO itu salah satunya PT KAI, Pak. Ya, Nah, itu waktu kepemimpinannya Pak Jonan, itu leadership-nya luar biasa. Dia semua lakukan menggunakan konsep SBO ini. Jadi produktivitas itu dia betul-betul cari setiap orang, bahkan dia berani memindahkan satu orang ke tempat yang lain. Dan itu akhirnya menjadi budaya kerja sampai hari ini. SBO itu bisa diterapkan di PT KAI gitu. Dan banyak sebetulnya perusahaan-perusahaan di Indonesia juga yang sudah melakukan. PT Astra juga sudah, yang besar-besar sudah ya PT Astra, terus kemudian ada lagi apa namanya, yaitu tadi PT KAI. Kalau yang di luar negeri ya cukup banyak. Salah satunya ya Google, Facebook segala macam itu sudah mereka melakukan itu dengan konsep SBO. Tapi sekali lagi SBO ini caranya kita lakukan dengan cara bertahap, tidak bisa kita sekaliguskan gitu. Maka tadi saya bilang kita cari dari bagian atas ke bawah ya coach. ya atas ke bawah dulu seperti apa, nanti pelan-pelan. Baru nanti kita coba pola rekrutmennya kita rubah dan segala macam dan segala. Jadi kita nggak bisa lakukan juga apa namanya sekaligus juga gitu. Mungkin itu Itu sih. di chat ada Bang Bimo itu. Ini untuk mapping ya, Kang. Iya, Bisa untuk betul. Oke, saya iya. lanjutkan lagi. Nah, yang terakhir adalah kepemimpinan yang mendukung pengembangan kekuatan. Ini sekali kita bilang. Leadership, manajemen ini cukup penting untuk melakukan SBO ini dari atas ke bawah. Kalau leadershipnya tidak tegas, tidak kuat, nggak akan jadi apa-apa lah kalau boleh dibilang seperti itu gitu ya. Karena di Indonesia kadang-kadang sungkan tuh mindahin orang, saya mau dipindah ke sana, agak sungkan segala macam. Nah itu ya hal yang harus dihilangkan dari awal. Leadernya kuat, siap, perusahaannya siap, baru bisa melakukan SBO.
Nah, ini studi Gallup-nya. Ya, jadi dampak SBO ini dalam organisasi dalam studi Gallup itu, tim itu lebih fokus pada kekuatan, bahkan bisa 6 kali lebih terlibat. Engagement-nya 6 kali lipat ketimbang sebelum dilakukan konsep SBO. Ya, karena sudah fokus pada kekuatannya. Kemudian organisasi dengan SBO itu punya peningkatan produktivitas sampai 20%, bahkan bisa lebih. Kemudian penurunan turnover karyawan hingga 15%. Ya. Jadi orang-orang itu terpetakan dengan baik gitu ya. Kalaupun ada turnover, eh, skalanya tidak sebesar yang di awal, lebih kecil. Kemudian karyawan lebih termotivasi dan puas dengan pekerjaannya. Jadi sekali lagi kadang-kadang kita melihat perusahaan karyawan ini nggak termotivasi ya, kok kerjanya melemah ya, kenapa ya gitu. Ya itu tadi sekali lagi bisa jadi dengan pekerjaannya dia tidak selaras gitu loh. Karena eh, salah satu contoh ya, yang tadi saya bilang BPR di daerah Jawa Timur, Ponorogo, itu manajemennya bilang, "Ah, oh saya tuh ada 15 orang atau 10 orang," dia bilang. Tapi kenapa ya Pak Firman yang achieve itu hanya 1-2 orang gitu dalam 1 bulan. Yang lainnya ya tidak mencapai achievement dalam artian tidak mencapai target. Setelah kita cek, memang mereka motivasinya bukan untuk achievement dalam hal penjualan gitu. Nah, itu menjadi data lagi untuk perusahaan. Oh, ternyata berarti orang ini, karena pada saat perusahaan itu merekrut seseorang, itu kadang-kadang cuma berdasarkan pengalaman pekerjaan sebelumnya. Oh, pernah jadi AO, berarti dia bisa jadi AO di tempat yang ini gitu. Nah, kadang-kadang tidak dilihat kenapa pada saat dia bekerja sebagai AO di tempat dulu sebelum dia bekerja di tempat kita, performanya seperti apa gitu. Apakah memang orangnya achieve atau tidak gitu. Kadang-kadang kalaupun dia achieve di tempat lain, belum tentu achieve di tempat kita. Karena balik lagi tadi ada istilahnya budaya kerja di perusahaan itu juga cukup berbeda. Nah, ini yang kita harus cek. Kadang-kadang sekali lagi karyawan bisa dimotivasi kalau mereka bekerja juga tidak puas. Bekerja tidak puas itu ada dua kemungkinan. Satu, ilmunya kurang. Yang kedua, memang tidak punya potensi bekerja di bidang itu. Nah, ini yang kadang-kadang. Jadi gini, secara potensi dia punya nih, tapi kenapa nggak pernah achieve? Oh, ilmunya kurang gitu. Nah, berarti harus kita 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 geber lah. Bagaimana caranya supaya ilmunya nambahkan gitu. Oh, orang ini eh, kenapa demotivasi? Memang tidak potensi, tapi dia punya kekuatan lain. Nah, mungkin perusahaan harus siap-siap mungkin menempatkan orang di tempat yang berbeda. Agar supaya apa? Supaya potensinya terpakai. Gitu. Ya, karena sangat disayangkan kalau kita tidak bisa mengidentifikasi hal tersebut, ya istilahnya kita bayar seseorang gitu ya, tapi potensi tidak terpakai dengan baik juga kan otomatis nanti jatuhnya lebih lebih kepada kerugian perusahaan itu sendiri kan win-win solusinya nggak dapat kan seperti itu. Jadi kesimpulannya, SBO itu meningkatkan aktivitas bekerja, kemudian dengan cara mulai mengenali kekuatan diri dan tim kita juga sendiri, fokus pada kekuatan, kemudian yang penting ini, implementasi SBO memerlukan strategi yang berkelanjutan. Sekali lagi, implementasi ini yang penting. Nah, yang ini yang kadang-kadang yang perlu direncanakan dengan matang, dengan baik, agar supaya identifikasinya bisa bisa kita lakukan dengan maksimal kepada setiap individu yang dalam perusahaan. Implementasinya itu ada 3. Pertama, mengidentifikasi, kemudian penempatan yang tepat, yang ketiga, pengembangan berkelanjutan. Ya, jadi ada 3 strategi ini. Jadi sekali lagi tadi, perusahaan yang mau menerapkan SBO, satu, dia harus siap dulu, ya, secara mental, boleh dibilang dia siap menjalankan SBO. Kemudian, mengidentifikasi kekuatan karyawan yang mereka miliki seperti apa. Mulai dari posisi atas sampai ke bawah. Setelah itu, baru ada penempatan yang tepat. Ini kalau boleh dibilang semacam kayak rotasi atau apalah bentuknya, penempatan yang tepat. Nah, penempatan yang tepat ini sekali lagi karyawan juga mungkin tidak bisa menerima begitu aja kan gitu. Apa saya udah kerja lama di bagian itu. Saya khawatir nanti kalau saya ditempatin yang baru saya nggak bisa. Nah, ini sinilah perlu edukasi kepada setiap pegawai tentang pentingnya SBO untuk perusahaan yang kita kita jalani. Setelah itu baru ada pengembangan berkelanjutan. Bagaimana caranya kekuatan ini kita kembangin, training-training apa, coaching mentoring seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan atau untuk karyawan untuk bisa meningkatkan kekuatan yang mereka miliki. Nah, ini yang saya bilang Gallup model. Ya, ini kalau Bapak dan Ibu lihat di sini ada istilah grid manager. Untuk bisa mendapatkan seorang manajer yang baik, ya, yang oke, itu dimulai dari sini, the right fit, penempatan yang pas. Ya, jadi mungkin ini kita bisa evaluasi nih. Kita punya punya beberapa manajer, tapi kenapa tidak grid ya gitu? Ya mungkin mereka penempatannya tidak pas, tidak right fit lah istilahnya. Nah, right fit ini bisa didapat
kalau ada identify strength-nya. Kita identifikasi dulu. Walaupun mungkin orang itu pada saat kita rekrut tidak langsung jadi manajer, ya. Tapi satu saat dia bisa jadi manajer. Pernah ada pengalaman satu perusahaan waktu itu, salah satu anak perusahaannya BUMN di Jakarta, mereka cari waktu itu pas kebetulan carinya manajer keuangan, gitu ya. Dan waktu itu kita lagi kerjasama untuk identifikasi beberapa manajer juga. Itu dari hasil asesmen bisa kelihatan. Walaupun yang bersangkutan pernah jadi manajer keuangan di tempat lain gitu ya, karena pengalamannya cukup lama, akhirnya dia direkrut. Kebetulan waktu itu pas program saya lolos, dalam artian orang itu tidak diikutsertakan, tapi sempat diikutsertakan di asesmen yang sederhana dengan konsep SBO juga. Dari hasilnya udah bisa kelihatan, saya udah bilang ke manajemen, Pak, ini paling kuat 3 bulan, saya bilang gitu. Ya alhamdulillah betul, 3 bulan setelah itu dia resign. Walaupun dia punya pengalaman di posisi sebagai manajer keuangan. Karena ternyata setelah kita lihat orang ini dia bisa sebagai manajer, tapi boleh dibilang secara pribadi kurang suka, kurang enjoy sebagai seorang manajer. Keuangannya oke, tapi sebagai seorang manajer itu dia kurang kurang suka gitu ya, kurang enjoy. Karena kemampuan interpersonalnya itu cukup cukup di bawah, dalam artian lemah. Tapi individualnya kemampuan tentang keuangannya oke. Nah, sementara sebagai seorang manajer, itu hybrid, gabungan antara interpersonal dengan individual itu harus bareng. Apalagi interpersonalnya harus lebih besar porsinya ketimbang individu. Jadi kemampuan untuk bekerja sama dengan orangnya harus lebih banyak. Karena seorang manajer kan pasti punya anak buah. Nggak mungkin dia jadi seorang manajer, dia cuma sendiri tuh nggak mungkin. Minimal ada 1, 2, sampai 5 orang lah ada di bawahnya dia. Gitu ya. Nah ini sekali lagi, identify strength ini yang perlu kita lakukan untuk kita bisa dapat seorang manajer yang baik, great manager. Jadi right fit-nya pas kalau kita bisa mengetahui identify strength-nya. Nah, kayak gini nih. Jadi mulailah dari sini nih. Identify strength-nya kita, kemudian kita tempatkan di tempat yang pas, barulah kita bisa dapat manajer yang baik. Nanti ujungnya larinya ke apa? Engagement customer ini tadi saya bilang. Jadi ada engagement employee, masuk ke engagement customer ini untuk urusannya di atas sudah omset nih. Ya, ada profit dan segala macam gitu. Nah, ini ada lagi buku dari Jim Collins tentang Good to Great. Good to Great. Good to Great itu kesimpulannya dia memberikan ada 5 level tentang SDM dalam satu perusahaan. Bagaimana caranya membuat sebuah perusahaan yang sudah good jadi great, sudah baik jadi besar lah boleh bilang seperti itu gitu ya. Nah, di level satunya, kalau Bapak dan Ibu lihat, sorry, ini ada istilah highly capable individual. Jadi, max productive contribution through talents atau potensi, knowledge, skill, and good work habit atau kompetensi. Jadi boleh dibilang ternyata ini Good to Great ini kalau tidak salah dibuat tahun 80-an ya, 80 81 gitu ya. Jadi ternyata untuk membuat pegawai atau karyawan kita bisa produktif, bisa punya kontribusi yang produktif pada perusahaan, itu harus ada yang istilah namanya talent atau potensi. Kalau yang knowledge, skill, sama attitude, ini kita sebut namanya kompetensi. Jadi ada strength base, ada kompetensi base. Nah, sekali lagi, Bapak Ibu, kita mencoba menggabungkan nih antara strength base dengan kompetensi base. Jadi strength base ini adalah pelengkap dari kompetensi base yang selama ini kita lakukan. Karena yang saya pahami, yang saya tahu, biasanya perusahaan lebih cenderung kepada kompetensi base-nya aja. Dulu kuliahnya di mana, pengalaman kerjanya seperti apa, dan segala macam skill yang dia miliki apa, ilmu dia apa. Tanpa kita identifikasi talent atau potensi itu secara individu itu seperti apa. Nah, kalau ini selaras, Bapak dan Ibu, antara potensi dengan potensi, itu luar biasa nanti pegawai yang kita miliki ya. Langkah-langkahnya seperti apa? Nah, di sini Bapak Ibu, saya coba menawarkan ada assessment yang namanya talent mapping. Ya, gunakan assessment talent mapping, kemudian melakukan observasi perilaku performa individu. Itu bisa dengan apa namanya kuesioner atau apa gitu ya oleh manajemen. Kemudian gunakan juga feedback dari rekan kerja dan atasan. Biasanya ini pakai kuesioner yang 360 derajat itu loh. Jadi kita menanyakan seseorang ke atasannya, ke bawahnya, ke kiri dan ke kanannya. Jadi kita punya data yang cukup lengkap gitu ya. Plus dengan kita punya data tentang pemetaan kekuatan yang mereka miliki dengan assessment talent mapping. Nah, ini salah satu tools hasil dari assessment talent mapping, Bapak dan Ibu mungkin pernah lihat ya. Kita sebut namanya peta bakat. Jadi peta bakat itu kita bagi 4, ada wilayah talent thinking, ada wilayah talent striving,
ada wilayah talent influencing, ada wilayah talent relating namanya. Ya. Jadi kalau untuk yang talent thinking ini adalah wilayah-wilayah talent yang punya potensi berpikir. Kalau striving itu lebih kepada motivasi kerja atau ketekunan bekerja. Kalau influencing itu kepada pengaruh, ya pengaruh mempengaruhi itu influencing. Kemudian ada juga yang wilayah talent relating atau bekerja sama dengan orang lain. Ambil contoh ya. Nah, ini adalah contoh-contoh bagian-bagian yang punya dominasi di wilayah bakatnya sendiri-sendiri. Jadi kalau di wilayah thinking biasanya bagian-bagian data analis, bagian keuangan, finansial, R&D, research and development, kemudian IT, strategi bisnis itu orang-orang yang memang mengandalkan cara berpikir pada saat dia bekerja. Ya, kemudian juga ada striving. Nah, ini biasanya di bagian logistik, engineer, ada product manager, operation manager, dan lain-lain yang lebih mengandalkan kepada kemampuan operasional bergerak, gitu ya. Jadi fisik biasanya juga cukup bermain gitu di sini untuk di wilayah talent striving. Kalau di talent influencing, contohnya marketing, PR, sales. Sales itu harus influence ya. Jadi dia harus bisa mempengaruhi orang untuk beli barang. Ya, tidak hanya cukup bisa kenal orang, tapi dia harus bisa mempengaruhi orang itu gimana caranya dia bisa mempengaruhi orang beli barang produk yang dia jual atau jasa yang dia jual. Kemudian relating biasanya orang-orang HRD, customer service, coach, trainer dan segala macam. Nah, kalau pemetaan ini jelas Bapak dan Ibu, skillnya lebih itu ditaruhnya di bagian yang pas dengan cara kerja otaknya. Begitu juga dengan influencing, begitu juga dengan striving. Nah, apakah Bapak dan Ibu sudah melakukan ini gitu pemetaan seperti ini? Saya kan sudah. Saya kan juga sudah. Tapi memang perlu dievaluasi lagi, apakah iya betul mereka betul-betul ada di bagian yang tepat sesuai dengan kesalahan potensi atau kekuatan yang mereka miliki. Langkah yang kedua penempatan, sesuaikan peran dengan kekuatan individunya. Ya, jadi peran ini istilahnya mah jabatan lah ya atau pekerjaannya, sesuaikan dengan kekuatan mereka. Pastikan karyawan itu merasa nyaman dengan tanggung jawabnya. Rotasi pekerjaan berbasis kekuatan untuk meningkatkan pengalaman mereka. Ya, nah di sini ada toolsnya, kita sebut namanya Strength Cluster Map. Ya, ini sering banget saya pakai kalau membantu perusahaan untuk melakukan peninjauan gitu ya. Apakah orang ini tepat di bagiannya atau mau memindahkan orang dan segala macam. Di sini saya kasih gambaran sedikit aja. Jadi di sini untuk strength cluster map ini ada 3 klaster, ada 3 klaster interpersonal ini N, H sama S ya namanya networking, headman dan servicing. Kemudian ada 5 klaster individual yang bagian bawah. Nah yang ini T itu thinking, R itu reasoning, thinking itu otak kiri atas, reasoning otak kiri bawah. Ada elementary, ini pekerjaan indoor, technical pekerjaan outdoor, kemudian ada GE, itu otak kanan. Nah, jadi tadi saya sampaikan, seorang manajer itu interpersonalnya harus lebih tinggi persentasenya daripada individualnya. Jadi kalau seorang manajer keuangan, sebagai peran manajernya harus lebih kuat ketimbang keuangannya. Bukan dalam arti tidak kuat di keuangan. Keuangannya itu karena nanti kan kalau dia sebagai seorang manajer, dia punya anak buah kan yang mengerjakan pekerjaan bagian keuangannya. Nah, porsi manajernya harus lebih kuat ketimbang porsi bidang keuangannya. Itu yang dimaksud antara individual dengan interpersonal. Kalau posisinya sudah manajemen level ke atas ya. Tapi kalau untuk staff itu individualnya yang harus lebih kuat ketimbang interpersonalnya. Nah, di cluster map ini ada yang namanya personal strength potensial. Jadi Bapak dan Ibu apabila nanti Bapak dan Ibu atau pegawai Bapak Ibu melakukan assessment itu akan dapat matrik ini namanya strength cluster map. Jadi ada yang namanya PSP, personal strength potensial itu adanya di sebelah di strength yang dalam, bagian dalam. Nah, mungkin yang warna merah bisa kelihatan nih. Nah, ini kita sebut namanya PSP, personal strength potensial. Nanti di dalam klaster yang dalam itu ada warna merah, kuning, hitam, dan abu-abu. Ada putih juga. Itu ada ciri-ciri tertentu yang nanti kita bisa jelaskan. Insya Allah nanti mungkin Mas Aldo atau Mas Alfon, kita akan, dan Pak Novian, kita akan melakukan nanti ada training 2 hari. Mungkin nanti bisa disampaikan di akhir sesi. Bagaimana caranya kita bisa membaca strength rasional ini untuk pegawai kita.
Jadi lebih detail lagi nanti bagaimana cara baca ini. Cuman saya kasih gambaran aja. Kemudian ada yang namanya PSS, Personal Strength Statement. Ini adalah untuk aktivitas produktifnya individu yang di assessment. Itu adanya di bagian luar, yang warna biru ini. Ya, yang ini. Nah, sama, warnanya juga ada merah, kuning, hitam, abu-abu, dan putih juga. Nah, jadi nanti antara klaster, mungkin mudah-mudahan kelihatan ya, antara klaster yang di dalam sama yang di luar ini harus selaras warnanya. Merah ketemu merah, merah ketemu kuning, atau kuning ketemu merah. Itu berarti dia selaras. Ya, kemudian ada yang namanya aktivitas atau job desk 99 aktivitas. Itu adanya di bagian ini yang kuning. Nah, ini. Sorry. Nah, ini. Nah, jadi ini adalah job desk atau aktivitas produktif. Ini sudah kita buat rumusannya secara systemized ya, sudah computerized juga. Ini kita cek dari beribu-ribu job desk yang ada di dunia bahkan. Kita simpulkan bahwa ternyata ada 99 aktivitas. Baik dari otak kiri, otak kanan, pekerjaan indoor, outdoor, dan interpersonalnya. Networking bekerja sama, headman memimpin, servicing untuk melayani. Ini sekali lagi adalah alat yang biasa saya pergunakan untuk membantu perusahaan untuk menempatkan seseorang kepada peran yang sesuai dengan kekuatan si individu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan berkelanjutan ya, sediakan coaching, mentoring yang berbasis kekuatan juga. Kemudian dorong budaya feedback untuk bisa membangun kekuatan mereka masing-masing. Berikan kesempatan untuk setiap individu untuk pengembangan kompetensi sesuai dengan kekuatannya. Jadi kita harus punya training yang sifatnya pengembangan, training development, gitu ya. Jadi mengembangkan kekuatan yang mereka miliki. Langkah yang keempat, evaluasi dan pengukuran. Nah ini saya sampaikan di sini ada istilah gunakan hybrid KPI. Ada strength plus kompetensi, bisa mencerminkan penguatan kekuatan karyawan tersebut. Jadi ada gabungan antara KPI berbasis strength sama berbasis kompetensi. Lakukan survei keterlibatan dan kepuasan karyawan, evaluasi. Jadi setelah kita lakukan SBO ini ada identifikasi, kemudian ada implementasinya, otomatis di ujungnya tetap harus ada evaluasi. Sejauh mana efektivitas SBO yang kita sudah lakukan di perusahaan kita, mungkin di bagian tertentu yang sudah kita lakukan, untuk bisa melanjutkan ke bagian-bagian yang lain. Caranya bisa macam-macam ya, bisa survei, bisa wawancara, atau feedback untuk survei keterlibatan kepuasan karyawan. Salah satunya tadi saya bilang ada Q12. Bapak dan Ibu kalau searching di Google itu bisa dapat gitu ya. Bagaimana cara menilai keterlibatan karyawan menggunakan caranya Gallup dengan Q12. Jadi ada 12 pertanyaan dan itu disebar ke semua karyawan. Kemudian nanti mereka menjawab. Kemudian kita tinggal lihat keterlibatan mereka seperti salah satu contohnya adalah pertanyaan tentang berapa kali mereka diminta oleh perusahaan untuk melakukan pengembangan diri. Itu adalah salah satu pertanyaan di sana. Bisa jadi mungkin karyawan tidak menjawab tidak gitu karena mungkin tidak pernah dilakukan oleh perusahaan untuk mengajak karyawan untuk bisa mengembangkan diri gitu. Kemudian evaluasi kita bisa lakukan dengan survei juga, kuesioner, bisa juga dengan FGD gitu ya. Dan biasanya kalau untuk evaluasi ini lebih cenderung di tingkat manajer dan HR untuk bisa melakukan evaluasi tentang SBO ini. Nah, ini mungkin menjawab Bang Agung tadi ya, tantangan dan solusi dalam implementasi SBO ini apa sih? Nah ini, kadang-kadang kurang pemahaman tentang kekuatan individu. Sekali lagi perlu edukasi dan pelatihan kepada karyawan tersebut, kepada pegawai tersebut, kepada juga manajemen dan leadership-nya juga. Penyesuaian budaya kerja atau organisasi itu mulai dari kepemimpinan. Ini tadi saya maksud SBO ini mulai dari atas, dari yang paling tinggi sampai ke yang paling bawah. Kemudian keterbatasan sumber daya, fokus pada perubahan kecil yang berdampak besar. Jadi Bapak dan Ibu bisa memilih di bagian-bagian perusahaannya Bapak, kira-kira bagian-bagian mana yang kita harus bisa melakukan perubahan-perubahan secara bertahap, ya, untuk bisa berdampak besar kepada perusahaan. Jadi tidak harus secara eh, keseluruhan, tapi bisa secara bertahap. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, Pak Novian. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Sebelumnya mungkin saya akhiri dulu.
Oke teman-teman yang luar biasa di pagi hari ini saya infokan ulang bahwa event kita pagi hari ini free alias gratis alias tidak berbayar. Namun jika teman-teman ingin mendapatkan bukti sudah mengikuti pelatihan ini dengan contoh mendapatkan sertifikat, kemudian ingin mendapatkan materi, karena tadi kan materinya bisa dicek dan bisa digunakan juga. Kemudian ada 3 e-book juga yang teman-teman bisa dapat yang related dengan topik kita di pagi hari ini plus rekaman. Mungkin tadi teman-teman ada yang ke toilet, kelamaan, sehingga ketika balik lagi banyak yang ketinggalan. Nah, bisa dapatkan siaran ulangnya ya dengan adanya rekaman. Untuk mendapatkan hal-hal tersebut ada sedikit investasi nggak besar, hanya sebesar Rp150.000 saja. Teman-teman yang tertarik tinggal foto barcode-nya. Itu ada barcode di depan, tinggal di foto barcode-nya. Nah, nanti akan terkoneksi ke Mas Alfon atau ke Mas Aldo untuk meminta ke berapa item ya tadi, 1, 2, ke 4 item tersebut ya. Silakan teman-teman foto barcode-nya bagi yang berminat untuk mendapatkan semua itu. Oke, ini e-bonus e-book-nya ya. Jadi teman-teman yang tadi berbayar yang 150.000 bisa mendapatkan 3 e-book ini tinggal dibaca. Yang paling kiri itu adalah karyanya coach kita, Coach Firman Juliansah yang paling kiri. Ya, oke. Next, Mas. Oke, ini tak ada gading yang tak retak. Kita butuh evaluasi terkait dengan webinar kita hari ini. Tolong teman-teman sempatkan isi kuesionernya, ya foto dan terkoneksi ke link. Tolong isi. Ada beberapa pertanyaan, nggak banyak pertanyaan, untuk kita bisa melakukan perbaikan ke webinar-webinar selanjutnya. Oke. Nah, yang teman-teman baru kenal dengan NQA, kita ada Linktree. Linktree ini kalau teman-teman foto akan terkoneksi ke beberapa sosial media miliknya NQA. Kita selalu bikin event seperti ini setiap Sabtu, dan kalau setiap Jumat malam ada event internasional. Kebetulan head office kita yang di UK yang bikin eventnya. Tapi tidak setiap minggu, ya, sebulan sekali kalau nggak salah. Kita akan infokan juga. Dan ada rekamannya juga ditaruh di website kita. Nah, yang ingin mendapatkan itu silakan foto barcode-nya. Nanti akan terkoneksi ke website, ke beberapa sosial media lainnya. Oke, saya rasa cukup untuk event kita yang luar biasa hari ini. Terima kasih Coach Firman untuk arahannya. Saya yakin teman-teman mungkin belum puas dengan informasinya. Kita bisa tanya jawab di grup, kita ada WA grup, atau bisa komunikasi langsung nanti ke pembicara, ke Pak Firmannya juga. Ya, ada beberapa tadi yang japri saya untuk dapat nomor Pak Firman. Saya akan info juga ke beliau langsung. Izin Coach untuk memberi nomor Coach ke beliau. Oke. Terima kasih banyak Coach Firman, terima kasih untuk teman-teman semua atas kehadirannya. Sampai ketemu di next webinar ya. Saya ucapkan dengan salam sehat selalu ya, selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.